Selamat pagi, salam sejahtera, keluarga besar GKI Sumur kelas 91. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Bapa di sorga, kiranya senantiasa memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu dalam seluruh aktivitas dan kerja kami. Ajar kami Bapa untuk mengenal firman-Mu lebih dalam lagi dan berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka pribadi, keluarga, juga seluruh warga jemaat yang selalu rindu untuk diubah dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Dan di bawah sorotan tema, lakukanlah yang engkau ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas. Mungkin Anda sudah memahami dengan baik, bahkan menguasai dengan baik arti mengasihi itu. Pertanyaan adalah, apakah kita sudah mengerjakan kasih ini di dalam kehidupan berelasi dengan sesama kita? Kalau memang kita sudah melakukannya, kepada siapa kita mengerjakan kasih itu? Sebab kasih Tuhan Allah itu adalah kasih yang universal. Kasih yang tadi saya katakan bahwa kasih itu tidak terbatas. Bahkan kasih itu dia tidak membeda-bedakan kepada siapa orang yang harus dikasihi. Kasih itu juga tidak mengenal kotak-kotakan. Yang hitam-hitam, yang putih-putih, yang hijau-hijau, yang kuning-kuning. Kasih itu adalah kasih Allah yang merangkul. Kasih Allah yang selalu menjawab di dalam kekuatan kebersamaan. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Minggu besok kita akan memasuki Minggu Kristus Raja sesuai dengan kalender gerejawi. Minggu Kristus Raja ini disebut oleh gereja dan diakui oleh orang percaya. Itu memiliki latar belakang pemahaman bahwa dalam perjalanan kehidupan orang percaya pasca kebangkitan Tuhan Yesus, Allah itu selalu melawat kita. Allah selalu bekerja tanpa henti-hentinya, melindungi, menopang, menggendong, dan menjawab seluruh keluh kesah dan pergumulan kita. Allah kita Allah yang tidak pernah membawa kita masuk di dalam dunia kecelakaan. Allah yang sungguh benar-benar mengasihi kita. Dan sehingga karena Allah yang mengasihi kita itu, maka gereja, orang percaya mengakui bahwa dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu,
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kasih Allah yang Dia nyatakan itulah yang harus juga kita miliki. Karena sebagaimana firman Tuhan hari ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya bahwa kalau kita tidak berbagi kasih, kalau kita sungguh tidak mengasihi orang yang ada di seputaran kita, kita tidak mengasihi Allah. Sementara kita tahu kasih Allah itu kasih yang bagaimana. Allah mungkin jauh dan tidak nampak, tapi Allah tidak dapat dibohongi. Anda boleh membohongi saya, tapi sekali lagi Allah tidak dapat dibohongi. Kalau kita membohongi Allah setiap saat, betapa berdosanya kita. Mari kita membuka hati untuk terus mengasihi sesama kita. Percayalah, dengan mengasihi kita tidak akan pernah mendapat kerugian. Dengan mengasihi kita tidak pernah akan mendapat celaka. Bahkan dengan mengasihi kita akan disayang. Kita akan selalu dicari. Kita akan selalu dibanggakan. Bahkan akan selalu dikenal. Karena kasih yang tulus, yang jujur, yang berempati, yang bersimpati, semua kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sangat sederhana saja untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Saya mau katakan bahwa bukan soal mengerti dan memahami firman Tuhan, tetapi bagaimana melakukan firman Tuhan itu. Itulah yang penting dalam perjalanan hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu bagi kami semua. Ajar kami untuk saling mengasihi, supaya kami boleh sungguh mengerti bahwa apa yang kami lakukan itu adalah karena kami mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kami. Berkati semua aktivitas kami hari ini, mulai dari pagi sampai malam nanti. Dimanapun kami berada, pekerjaan usaha apapun yang kami jalani Tuhan, berkati itu untuk kami semua. Anak-anak kami, orang tua kami, bahkan semua janda duda yatim piatu, suami kami, istri kami, diberkatilah ya Tuhan Allah. Hamba berdoa bagi mereka yang dirundung oleh kedukaan, kiranya Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang sementara dilanda dengan sakit penyakit, hamba juga mohon Bapa pulihkan dan Bapa sembuhkan. Bagi mereka yang sementara dilanda oleh rasa takut, cemas dan bimbang, Tuhan kuatkan iman mereka. Bagi mereka yang sementara terbeban, Bapa hiburkan mereka. Bagi mereka yang sementara dalam kekurangan, Bapa tambahkan berkat bagi mereka. Dan Bapa ajar mereka selalu untuk punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus, melihat masa depan di dalam Tuhan Yesus, dan mereka akan menikmati berkat di dalam Tuhan Yesus dan memberikan kepuasan dalam hidup mereka dari hari lepas hari. Bapa, ampuni salah dosa kami, lindungi kami dari pagi sampai memasuki malam, ajar kami untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan ajar kami Bapa untuk mengucapkan doa kami dalam kebersamaan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan di bawah tuntunan Roh Kudus akan senantiasa menopang hari-hari hidupmu
dan memberkati semua aktivitasmu di hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Shalom.